Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Muhida. Saya Kepala Pusat Studi Mekatronika dan Otomatisasi Universitas Bandar Lampung dan juga Kaprodi Teknik Mesin Universitas Bandar Lampung, juga sekaligus pembimbing lapangan untuk MBKM mahasiswa Teknik Mesin di UBL. Kemudian bagaimana proses bimbingan kegiatan MBKM. Jadi mahasiswa teknik mesin yang mengambil MBKM itu terlibat dalam kegiatan riset. Jadi para mahasiswa kita libatkan untuk melakukan penelitian sesuai dengan rancang bangun yang akan dibuatnya. Nah, misalkan saudara Mili, dia membuat pembangkit listrik mikrohidro ya, yang ringan yang bisa dipakai untuk laju aliran yang rendah. Nah, ini tahapnya adalah pertama kita meminta pada mahasiswa untuk melakukan identifikasi permasalahan. Jadi dia akan melihat beberapa penemuan yang sudah ada, kemudian dari situ dia identifikasi. Kemudian setelah mengidentifikasi, dia mulai melakukan permodelan, ya, yaitu kira-kira dia mau bentuk benda mikrohidro itu seperti apa. Dia buat permodelan. Nah, permodelan ini bisa dia buat menggunakan software CAD, ya, dan juga dengan matematika, ya, mendapatkan persamaan matematika. Setelah itu juga dia harus melakukan permodelan untuk output listriknya, berapa watt yang didapat, ya. Dia harus melakukan simulasi sehingga didapatkanlah suatu rancangan yang siap untuk difabrikasi. Nah, tahap ketiga adalah melakukan fabrikasi, jadi pembuatan mikrohidro tersebut dengan cara kita harus membuatnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita, ya. Misalkan untuk generator itu harus membeli dari pasaran, kemudian untuk blade, ya, itu harus membuat sendiri, ya, dengan menggunakan bahan PVC misalkan atau aluminium yang dipotong kemudian dibentuk seperti skru. Nah, setelah difabrikasi berhasil, tahap berikutnya adalah pengujian. Jadi hasil daripada pembangkit listrik mikrohidro tersebut, ya, kemudian diuji dengan menggunakan, ya, pertama dengan motor, ya, motor pendorong buatan. Kita ingin mengukur berapa kecepatan dari putarnya dan berapa daya yang dihasilkan. Setelah itu kita buatkan namanya simulator air. Jadi dari mikrohidro ini kita pasang pada suatu bak air yang mengalir, kemudian kita beri air kecepatan tinggi, ya, yang bisa kita atur kecepatannya sehingga kita bisa mendapatkan profil daripada jumlah air yang masuk dan juga kecepatan air yang masuk berbanding dengan jumlah daya yang dihasilkan. Setelah itu kita melakukan tahap berikutnya adalah simulasi, optimasi. Jadi dicarilah kira-kira kecepatan berapa yang paling optimal, bentuk blade seperti apa yang paling optimal, kemudian juga bagaimana hubungannya dengan daya listriknya. Jadi kita harus mendapatkan daya listrik yang paling bagus itu kira-kira kecepatan berapa, ya, alirannya seperti apa, ya, misalkan alirannya itu apakah dia menyemprot ke segala arah atau ke satu arah. Nah, selesai tahap itu dilakukan adalah tahap monef, yaitu kita akan melakukan evaluasi. Nah, mahasiswa yang ikut MBKM di Teknik Mesin UBL itu setiap hari Jumat sore harus melakukan presentasi. Dan setiap presentasi ini merupakan kegiatan bimbingan yang akan dilakukan oleh dosen pembimbing. Jadi dosen pembimbing akan mengecek setiap progres yang dilakukan oleh mahasiswa, kemudian menanyakan, kemudian juga meminta tugas, ya, meminta mahasiswa untuk melakukan tugas di minggu berikutnya dengan rangkaian antara kerja di lab, desain, kemudian presentasi. Ini akan membuat
proyek yang dibuat, ya, penelitian yang dibuat akan cepat selesai sehingga dapat digunakan, ya, alat tersebut untuk masyarakat, dan juga hasil penelitiannya bisa digunakan untuk publikasi, misalkan di jurnal atau di conference. Yang ketiga, pendapat tentang MBKM. Jadi MBKM, ya, ini sebenarnya baik sekali, ya, apabila kita bisa diterapkan di dalam suatu skop kegiatan penelitian, ya, atau proyek. Tetapi tidak semua mahasiswa yang mampu melakukan ini. Jadi tidak semua mahasiswa bisa kita berikan suatu penugasan untuk penelitian. Hanya mahasiswa yang mandiri, yang dia bisa membuat perencanaan sendiri, menghandle tugas-tugas sendiri, kemudian dia melakukan eksperimen sendiri hingga jadi. Jadi hanya mahasiswa yang mandiri. Kalau mahasiswa tersebut tidak mandiri, tidak akan bisa selesai, karena sifat penelitian di MBKM ini sama dengan sifat penelitian di tugas akhir ataupun juga di penelitian magister. Jadi para mahasiswa harus bisa merencanakan, kemudian melaporkan perkembangannya, lalu juga membuat sendiri. Nah, lalu kemudian dia harus bisa mendapatkan bimbingan dan panduan dari dosen agar penelitiannya bisa cepat selesai. Lalu saran untuk MBKM ke depannya adalah agar diberikan kesempatan yang lebih luas, ya, kepada mahasiswa untuk berinteraksi dengan industri, ya. Jadi dia bisa melihat sekitar industri yang ada. Jadi selain daripada